Baik, terima kasih. Pada saat ini kelompok kami akan mendemokan dan mempresentasikan untuk tugas 5. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jonathan Andreas Pangki, dan untuk lab pertama saat ini saya akan mendemokan untuk kelas activity creating codes. Oke, jadi di sini di lab kali ini kita akan membuat dan akan mengenkripsi pesan menggunakan tools online. Oke, kita masuk ke step yang pertama, di mana di step yang pertama kita akan mencari tools online untuk encoding dan decoding tool. Nah, jadi di sini dibilang juga kalau ada banyak tipe tools-tools untuk encryption dan uh, sorry ada beberapa tipe algoritma untuk enkripsi di modern networks. Salah satu yang paling aman atau secure di sini adalah Advanced Encryption Standard atau yang disingkat AES. Nah, di sini kita akan menggunakan uh, algoritma ini atau AES. Nah, di sini untuk langkah pertama kita perlu untuk membuka web browser dan mencari encrypt decrypt AES online. Nanti di situ akan keluar berbagai link yang disediakan, berbagai tools yang disediakan, dan untuk contoh kali ini kita akan menggunakan tools sesuai dengan link yang diberikan di petunjuk, yaitu ini http://asencryption.net. Oke, jadi di sini saya sudah membuka tools yang dimaksud dengan Firefox. Jadi kita lanjut saja ke step yang kedua. Jadi pada step kali ini, each lab partner will encrypt a message and send the encrypted text to the other lab partner. Jadi di sini untuk yang pertama, kita akan memasukkan plain text ke text box, dan the message can be very short or it can be long. So be sure that your lab partner does not see the plain text message. Oke, baiklah, di sini kita akan memasukkan teks di bagian ini, plain atau encrypted text, dan kita juga akan memasukkan encryption key di sini. Jadi untuk contoh kali ini saya akan mengikuti sama persis dengan yang ada di petunjuk. Contoh di sini kita masukkan teks. Dan untuk key dari encryption, kita menggunakan password kita, yaitu CyberOps. Oke, selanjutnya
Selanjutnya klik encrypt. Nah, bisa dilihat di sini merupakan kode atau hasil dari pesan tadi yang kita enkripsi. Nah, di sini em, ini menggunakan base 64 dan di sini diminta untuk mengcopy atau download message yang dihasilkan. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi di sini saya sudah mengirim email ke rekan saya yang berisi kode yang sebelumnya sudah dienkripsi. Dan karena kami sekarang sedang sama-sama, jadi teman saya sudah langsung membuka email teman saya di laptop ini dan saya sudah mengcopy pesan kode enkripsi yang telah dikirim. Jadi saya akan lanjut di sini diminta untuk mengcopy dan mempaste in the text box. Enter the pre-shared secret key. Dan kita masukkan untuk key-nya yaitu CyberOps. Dan klik decrypt. Tadi kita lihat hasilnya. Nah, di sini pesan yang dihasilkan sama persis dengan pesan sebelumnya yang saya gunakan. Jadi ini merupakan pesan yang sebelumnya saya enkripsi, dan ketika di dekripsi, hasil yang ditampilkan juga sama. Baik, di sini ada pertanyaan. What happens if you use a wrong secret key? Jadi jika kita menggunakan secret key yang berbeda, ciphertext-nya yang ciphertext-nya akan didekripsi, ciphertext-nya akan salah saat kita dekripsi. Jadi saya akan mengubah jawabannya menjadi bahasa Indonesia. Oke, baik, kita langsung masuk ke lab berikutnya, yaitu
encrypting and decrypting data using OpenSSL. Nah, di sini kita akan mengenkripsi message dengan OpenSSL. Kita juga akan mendekripsi message dengan OpenSSL. Baik untuk part 1, kita akan mengenkripsi message dengan OpenSSL terlebih dahulu. Nah, di sini untuk step-stepnya, pertama kita perlu login ke CyberOps Workstation. Nah, karena di sini saya sudah login, kita bisa langsung lanjut. Dan selanjutnya open a terminal window. Oke, kita open terminal. Selanjutnya kita akan mengubah directory dari terminal ini, cd. Oke, sudah. Selanjutnya Oke, selanjutnya kita akan menuliskan komen ini. Oke. Oke, jadi ini merupakan isi dari konten di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi komen di bawah ini untuk mengenkripsi file teks tadi. Jadi komen ini akan menggunakan AS256 untuk mengenkripsi teks tadi dan akan menyimpan versi enkripsi dari message.enc ini. Jadi kita langsung saja open SSL. Kita enter. Oke, kita akan memasukkan password di sini.
Oke, jadi di sini ada warning eh, untuk menggunakan key derivation yang berbeda. Tetapi pada saat ini saya akan mengikuti saja sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Selanjutnya dokumen the password. Jadi password yang saya isi tadi adalah CyberOps. Selanjutnya when the process is finished, kita akan mengeksekusi command in get message.enc untuk menampilkan konten dari file ini message.enc. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat, konten yang ada di dalam ini adalah simbol acak sesuai dengan yang dijawab di sini. Jadi ada pertanyaan, did the contents of the message file display correctly? What does it look like? Explain. Nah, jadi no, the file seems broken as the symbol are displayed. The symbols are shown because OpenSSL has generated a binary file. Jadi kita akan membuat isi konten di sini bisa dibaca dan kita akan menambahkan garis datar A ini atau des A option. Kita coba. Oke, jadi di sini saya menggunakan komen yang sama seperti tadi, tetapi saya menambahkan option des A. Oke, kita coba enter, masukkan password. Nah, bisa dilihat di sini kodenya sudah berubah, bukan hanya simbol-simbol seperti di sini, tetapi tulisan yang bisa dibaca. Oke. Nah, ini untuk langkah yang tadi. Nah, di sini ada pertanyaan, is message.enc display correctly now? And explain. Nah, jawaban di sini benar. Jadi, while message enc is encrypted, it is now correctly displayed because it has been converted from binary to text and encoded with base 64. Selanjutnya pertanyaan, can you think of a benefit of having message ENC base 64 encoded? Jadi the encrypted message can now be copy and paste in a email message. Jadi itu merupakan salah satu contoh benefit yang bisa kita dapatkan. Oke. Okay. Selanjutnya kita masuk ke part 2, decrypting message with OpenSSL.
Oke, jadi di sini saya akan mengeksekusi komen di bawah ini. Oke, kita enter. Masukkan password. Jadi when open SSL finish decrypting the message, it save the decrypted message in a text file called decryptletter.txt. Dan kita akan membuka file ini dengan comment cat. Cat. Nah, di sini merupakan konten ketika kita sudah mendekripsi kode tadi yang kita simpan di file decryptedletter.txt. Nah, di sini untuk pertanyaan was the letter decrypted correctly? Jadi benar, the letter was decrypted correctly. Soalnya pertanyaan, the comment used to decrypt also contain this option. Can you explain? Jadi because message.enc was base 64 encode after the encryption process took place, message.enc must be base 64 decode before OpenSSL can decrypt it. Oke, selanjutnya kita masuk ke lab baru yaitu encrypting and decrypting data using a hacker tool. Jadi objektif di sini kita akan membuat dan mengenkripsi file dan kita akan merecover encrypted zip file password. Kita langsung saja. Di sini start the CyberOps workstation, open a terminal Windows. Enter cd kita eksekusi komen ini. Oke, selanjutnya kita ubah directory kita ke file yang baru saja dibuat tadi. Ini sudah masuk. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan dan membuat 3 baris ini. Kita akan memasukkannya di command line. Kita enter. Selanjutnya
dengan pesan yang sama, tapi di sini filenya sampel 2. Bentar. Selanjutnya di sini sampel 3. Oke, kita kita akan memverifikasi apakah file-file tadi telah berhasil dibuat. Nah, di sini bisa dilihat saat kita mengeksekusi ls command ini, dia melist seluruh file yang ada di eh, directory kita. Jadi di sini ada sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Nah, step kedua, zip and encrypt the text file 99. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat encrypted zip file called file1.zip. Jadi dia akan berisi 3 baris dari teks file dengan komen di bawah ini. Jadi kita langsung saja coba zip ini satu zip sepertinya sudah sama, kita enter. Nah, di sini untuk password kita akan memasukkan satu karakter atau satu huruf. Nah, untuk dicontoh yang dimasukkan adalah huruf B. Jadi saya akan melakukan hal yang sama. Huruf B. Nah, di sini menghasilkan output yang sama juga dengan yang ada di petunjuk. Jadi di sini kita akan membuat 4 file di bawah ini dengan prosedur yang sama. Oke, jadi di sini saya sudah membuat 4 file yang lain di sini dengan prosedur yang sama, dan saya sudah mengeksekusi command ini untuk melist uh, semua zip file yang telah dibuat. Nah, di sini sesuai dengan yang ada di petunjuk, ada file 1, ada file 2, sampai file 5. Nah, di sini diminta untuk membuka file zip dengan incorrect password. Kita coba unzip file 1.zip. Kita akan mencoba file yang incorrect atau password yang salah. Hmm.
Nah, di sini ketika saya memasukkan password yang salah, dia akan meminta kita untuk memasukkan password kembali. Nah, seperti yang ada di contoh, ketika kita memasukkan password yang salah, nah dia akan menyuruh atau meminta kita untuk mengenter kembali passwordnya. Oke, jadi saya sudah melakukan yang diminta di sini. Selanjutnya part 4, recover encrypt zip file password. Sekarang saya perkenalkan, nama saya Rafael Zendo dengan NIM 2102101060105. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Jonathan, yaitu kita masuk ke part yang keempat, yaitu recover encrypt zip file password. Jadi di sini kita masuk kepada step yang pertama, yaitu introduction to fcrack zip. Jadi di sini kita disuruh membuka terminal, kemudian kita kita ketik crack zip garis H, enter. Kemudian jadi di sini contohnya bisa menggunakan -V atau -U atau garis I. Jadi kita lanjutkan ke step yang kedua, yaitu recovery password using fcrack zip. Di sini saya ketik saja komen fcrack full 1-4, lalu file 1 zip. Sebentar. Kita coba lagi. Crack full fcrack zip, kalau ada kesalahan dalam fcrack zip full file ada 1 zip. Kita enter. Ya, di sini password file found. Kemudian kita lanjut. Di sini how long does it take discover the password? Hanya sekitar beberapa detik saja. Kemudian kita disuruh
attempt to recover the password of the file to. Jadi di sini kita seperti tadi saja tinggal mengganti satu ini menjadi file. Kemudian kita enter. Di sini ditanya how long does it take to discover the password. Sekitar beberapa detik saja, cuma nggak lama, tidak lama. Kemudian kita lanjut ke file 3. How long does it take to discover the password? Sekitar beberapa detik saja, cuma tidak lama. Saja. Ya, kita lanjut ke file yang keempat. Sekitar 8 detik, 8 atau 7 lah. Sekitar how long does it take to discover the password? Sekitar 6 atau 7, 6 sampai 7. Kemudian kita coba file yang kelima. File kelima kita enter. Nah, 7, 10 detik. Kita lanjut. Di sini recover 6 karakter password using fcracksheet. How long do you think it will take fcracksheet to discover 6 karakter password? Kalau menurut saya sekitar 1 jam. Kemudian to answer that question, create a file called file.zip using 6 character password of your choice. In our example, we use jar jar. Kita coba. Zip file zip sample enter password jar. Oke, kita coba apa? Kita coba catat. How long does it takes fcracksheet to discover the password? Kemungkinan lebih lama, sekitar 1 atau sampai 3 jam begitu. How long you recommend a password needs to be for it to be secure? Direkomendasikan 1 jam lebih agar lebih aman. Kita masuk ke lab yang selanjutnya, yaitu lab exam ID
Telnet at SSH in Wireshark. Di sini kita masuk ke part pertama, yaitu examining a telnet session with Wireshark. Di sini kita pertama kita keluar dulu, close window, kemudian kita masuk ke terminal, kemudian kita sudo Wireshark. Besok sih dari les, besok iya, tadi sibuk bisa dari Polres Kapolri. Oh, kita buka berdua saja Berkira itu Wireshark. mulai jam 5. Nanti kalau ada laptop sudah nanti kita tembak berarti itu yang dulu itu cuma kalau yang perusahaan juga itu berapa Sebentar. Kemudian rumah tuh lalu mau orang kayak kita buka loopback dulu, nanti kita kirim ke desa kemudian kita buka terminal yang tadi. Kita buka terminal yang tadi sebentar. Oh, saya ternyata sudah dihapus tadi, kita buka baru aja saja. Ya, kita ketik telnet localhost. Kita tunggu saja. Mungkin saya pause saja dulu recordingnya untuk menghemat waktu rekaman. Setelah sudah, kami lanjut ke step berikutnya, itu stop Wireshark capture after you have provide. Tunggu saja terlebih dahulu. Mungkin kita stop saja capture-nya, kemudian kita lanjut apply feature that only display internet related traffic. Jadi di sini kita ketik untuk filternya, kemudian kita tunggu. Kemudian sudah terfilter. Kemudian kita disuruh right click pada ini, kemudian kita right click, kemudian
follow TCP strip. Ya, kita tunggu sampai dia terbuka. Oh iya, karena harusnya ternyata di atas dia dia harusnya telnet localhost-nya dia harusnya sampai ke tahap yang ini, tapi dari kita ya komputer kita mungkin melalui masalah jaringan, jadi dia tidak muncul apa ya ininya. Jadi dalam apa dalam TCP string-nya juga tidak muncul eh, ini kali ini yaitu Linux 4.10. Sebenarnya dia tidak muncul. Kita lanjut saja. Kita close. Kemudian kita exit saja karena ini terlalu lama. Sip. Lanjut ke part 6 yaitu examine SSH session with Wireshark. Kita disuruh buka Wireshark kembali, kemudian kita buka start another Wireshark capture. Di sini mungkin kami tidak tahu menggunakan capture yang mana, tapi kami menggunakan capture sebelumnya saja yaitu loopback low. Kemudian kita buka terminal, kemudian SSH localhost. Terminal SSH localhost, SSH localhost, enter. Kita yes saja. CyberOps. Mungkin kita perlu menunggu beberapa menit yang masih belum lanjut. Kita pause dulu sebentar. Jadi sudah muncul ini last loginnya. Kita stop Wireshark, kemudian kita apply SSH filter SSH, enter. Sudah muncul SSH itu, kemudian right click. Oh, jadi kita right click saja. Kita right click, kemudian follow
TCP strip. Kemudian kita disuruh compare dengan data telnet session tadi. Kita X saja, kita lanjut. Jadi after examining your SSH session, kita close. Kemudian kita menjawab pertanyaan reflection, yaitu what why is SSH preferred over Telnet for remote connection? Mirip dengan Telnet, SSH digunakan untuk mengakses dan menjalankan perintah pada sistem jarak jauh. Namun, protokol SSH ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem jarak jauh secara aman dengan mengenkripsi komunikasi. Hal ini mencegah informasi sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi dari net direkam selama transmisi. Next. Lab machine things out. Sebentar, sepertinya virtual box kami bermasalah. Kita masuk ke lab yang selanjutnya, yaitu lab hashing things out. Di sini ada dua part yang akan kita lewati. Kita masuk saja ke part yang pertama, yaitu creating hashes with OpenSSL. Jadi di sini kita buka terminal. Kita buka terminal. Kemudian kita ketik cd analyst, kemudian lab support dan support file, home analyst lab support file. Kemudian kita enter. Di sini kita get letter to grandma txt. Grandma issue sudah terbuka. Kemudian kita open SSL, open SSL. Open SSL MD5 letter to select MD5 letter to grandma titik txt. Enter. Di sini sudah terbuka outputnya. Outputnya display dari hasil algoritma yang digunakan. Kemudian kita lanjut. Kita disuruh modify letter to grandma txt menggunakan komen di bawah ini, yaitu nano letter to grandma letter txt.
Ya, using nano change the first sentence from high grandma to high grandpa. Di situ kita disuruh ganti high grandpa katanya. Dan kita disuruh Ctrl X to save. Kemudian kita kita exit saja. Exit. Ya, Ada. Oke, yang terlanjut record tadi. Aduh, oh ini sudah. Saya justru dulu kamu. Record tadi untuk pemasukannya. Mungkin kami minta maaf karena tadi ada kesalahan sehingga kami tidak sengaja mematikan kamera. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Rafael Sendo dengan NIM 21021060105. Saya akan lanjutkan step tadi. Tadi kami sudah selesai saat merename grandma menjadi grandpa. Sekarang kami akan lanjut step selanjutnya, yaitu open SSL MD5 letter to grandma txt. Open SSL, sebentar, kita cd dulu terlebih dahulu, baru kita open. Open SSL MD5 letter to grandma txt. Ya, sudah. Kemudian is the new hash different that has calculate in in item D? Ya, dia different karena hash terakhir menggunakan kata grandpa, yang ini sudah grandpa, yang buat berbeda dengan hash sebelumnya. Kemudian kita ketik open SSL shall open SSL shall Syawan enter to grandpa txt. Enter. Sudah terbuka Syawannya. It's A1. Kemudian use MD5 sub. MD5 sub. Enter to. Ini kita sudah buka MD5-nya, kemudian kita lanjut. Syawan sub. Sudah terbuka, kemudian kita lanjut. Do the hashes generated with MD5 sum dan Syawan sum match the image generated in item view respectively. Explain. Ya, meskipun menggunakan tool yang berbeda, tetapi kode yang
Keduanya menggunakan algoritma basic dan input data yang sama. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini sama dengan ini sama dengan MD5 yang ini. Tapi dia cuma menggunakan beda beda tools saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eden. Maaf, saya akan melanjutkan untuk part 2-nya, itu verifying hashes. Jadi di sini kita mengetik get sample sa256.sig sudah muncul. Kemudian sa256 zoom sample image. Ini sama, algoritmanya sama, tetapi toolnya saja yang berbeda. Was the sample image correctly download? Ya, karena kedua hasil cocok. Ya, pandai. Ya, reconnecting ulang. Maaf, tadi ada putus jaringan dari kami. Kita lanjut saja. Di sini saya sudah mencari algoritma dari sample image, sample.image. Kemudian kita jawab pertanyaan, was the sample image currently downloaded? Ya, karena keduanya cocok. Di ini dihitung sebelum pembunuhan dan yang dihitung setelahnya benar untuk menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama pembunuhan. Jadi sebelum dan sesudah pembunuhan itu sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eden Gabriel. Baik, saya akan melanjutkan untuk Lab Certificate Authority Store. Di sini, pada lab ini, kita memiliki objektif yang pertama Certificate Trust by your browser, dan yang kedua yaitu checking format ini. Nah, di sini saya lanjut ke part yang ketiga yaitu Certificate Trust by your browser. Nah, di sini kita diberitahu pada step 1 untuk menampilkan root certificate di Chrome. Nah, di sini diberitahu untuk caranya. Kita akan pergi ke settings, kemudian membuka manage certificate. Namun karena pada versi Chrome saya itu yang terbaru, caranya agak berbeda, yaitu dengan mengakses privacy and security. Nah, di sini saya sudah menemukannya pada opsi ini, manage certificate. Nah, di sini saya sudah mengklik opsi tersebut. Kemudian pada sertifikat yang telah terbuka menunjukkan seluruh sertifikat yang dipercayai oleh Chrome. Nah, di sini saya sudah ada 2 sih. Kemudian pada step 2 kita akan menampilkan sertifikat pada Firefox. Nah, ini saya close saja. Nah, saya langsung next. Nah, ini saya buka window baru. Pada petunjuk sini kita mengakses seperti yang kita lihat, namun di Firefox kita menuju ke preference.
Ini saya mau sebentar mencari referensi yang ada di sini. Nah, ternyata pada Firefox juga untuk mengakses sertifikat itu memang agak berbeda pada versi yang terbaru. Nah, di sini saya sudah mencari view certificate dan ini saya akan mencoba untuk membukanya. Nah, di sini sudah tampil list dari sertifikat yang ada. Nah, ini tentunya sertifikat yang dipercayai oleh Firefox atau trust by Firefox. Nah, lanjut ke part yang keempat, yaitu checking for man in the middle. Nah, pada part ini kita akan menggunakan CyberOps Workstation. Nah, saya pertama akan membuka dulu CyberOps Workstation. Nah, pada part ini kita akan menggunakan CyberOps Workstation. Mungkin saya akan melanjutkan pada step 1 saja, yaitu gathering the correct and undefined certificate fingerprint. Pada step ini kita akan mengumpulkan beberapa situs fingerprint, dan ini penting karena kita akan gunakan untuk membandingkan pada step berikut. Pada tabel di bawah beberapa situs sertifikat fingerprint yang terkenal. Nah, di sini sudah ada tabelnya yang mungkin akan kita pakai pada step ini. Ada pertanyaan selanjutnya, yaitu what are the fingerprint, why are they important? Sidik jari sertifikat atau certified certificate fingerprint merupakan hasil tes yang dilakukan berdasarkan sertifikat. Hal ini penting karena memungkinkan verifikasi cepat apakah ada informasi dalam sertifikat yang telah dimanipulasi. Good calculate fingerprint, how to find them. Sidik jari sertifikat biasanya dihitung oleh CM yang menerbitkan sertifikat. Setelah dihitung, saya akan menyertakan sidik jari tersebut ke dalam sertifikat itu sendiri. Sidik jari tersebut dapat dengan mudah ditemukan ketika melihat sertifikat. Nah, pada step kedua, gather the certificate fingerprint image by CyberOps Workstation VM. Nah, pada kali ini mungkin kita akan menggunakan pemanggilan pada CyberOps. Nah, di sini saya akan langsung ke apa saja. Kita akan menggunakan private comment yang di bawah untuk page the fingerprint for system.com. The line below this text is now to connect to system.com import to the text. Di sini ada, jadi saya akan membuka terlebih dahulu untuk private comment. Dan di sini saya sudah membuka bundle. Kemudian kita diberitahu untuk menuliskan berikut ini. Nah, di sini saya sudah mengkopinya dan saya akan paste, kemudian enter. Nah, di sini ada beberapa hasil yang sebagai output. Kemudian saya akan lanjut ke B. Nah, sini saya akan coba menuliskan get syscall. Di sini memang belum terbuka. Saya akan mencoba untuk mencarinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memiliki solusinya. Ternyata pada penulisan komen ada kesalahan. Nanti saya akan mencobanya lagi. Ini akan saya enter. Nah, setelah itu saya akan menuliskan get syscall. Oke. Nah, pada output di sini persis sama dengan yang ada di modul yang mana kita menggunakan ini untuk melakukan texture.
certificate dan stored in the Cisco.can dengan text file yang seperti ini. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menyimpan teks dengan menggunakan komen yang ada di bawah. Misalnya ini akan saya tuliskan 509 no out in this code shall oke gitu. Saya coba enter. Kelihatannya masih ada kesalahan tadi. Open SSR X out in Cisco.can pincher screen initial ini akan saya cari dulu untuk solusinya. Nah, di sini saya sudah koreksi lagi untuk info yang ada pada komen. Saya coba enter. Nah, di sini outputnya sudah muncul karena saya sudah mengkoreksi untuk komen yang salah. Nah, di sini ada pertanyaan, what has algorithm was used by OpenSSL to calculate the integer print. Nah, di sini kami menjawab dengan SHA1. Now, why was that specific algorithm chosen? Does it matter? Sidik jari yang tertera di tabel semuanya menggunakan algoritma SHA1. Jika menggunakan algoritma lain saat menginginkan sidik jari, maka akan menghasilkan hash yang berbeda. Dan oleh karena itu, sidik jari yang berbeda pula, hal ini akan membuat ujian menjadi tidak sama. Step ketiga, integer print. This table 1 to compare the certificate fingerprint or directly from Cisco. PS type with one acquired from default integer print may change over time to the integer print match. What does it mean? Jika sidik jari cocok, kemungkinan besar tidak ada perubahan pada sertifikat, dan oleh karena itu tidak ada proxy HTTPS yang sedang digunakan. Lalu itu ditukar antara mesin lokal dan situs Cisco.com di inskripsi dengan aman. Namun jika sidik jari tidak cocok, maka kemungkinan seseorang telah melakukan versi koneksi, mengirimkan sertifikat palsu dari mesin host dan koneksi SSL atau DNS. Koneksi ini menempatkan orang tersebut di tengah-tengah dan dapat membaca lalu lintas antara mesin lokal dan situs Cisco.com. Is this method 100 foolproof? Tidak, sidik jari yang cocok juga perlu diperlakukan dengan hati-hati. Ada beberapa pengecualian yang harus dipertimbangkan seperti VM Sandbox, workstation yang mungkin tidak memiliki sertifikat yang terinstall, sehingga tidak ada interseksi lalu lintas. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan aturan dinamis untuk mengintersect hanya situs tertentu. 45. Challenge.
Di sini ada challenge. Kita akan membuka window screen for the sites known in table 1 but using your browser viewer. Mungkin karena ini opsional, jadi saya akan menekan pada reflection. What will be necessary for the HTTPS proxy to work? Mesin lokal harus mempersiapkan HTTPS proxy tanpa syarat. Perusahaan atau organisasi yang ingin memantau HTTPS melakukan ini dengan menginstal sertifikat HTTPS proxy ke dalam mesin lokal. Setelah itu, mesin lokal akan mempercayai HTTPS proxy dan memungkinkannya untuk mendeskripsi lalu lintas tanpa ada penambahan. Mungkin sampai di situ untuk presentasi praktikum kami. Terima kasih.